Bapak Ibu guru hebat, tidak terasa kita sudah sampai di koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya Niwayan Erna Puspita, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Tabanan. Pertama-tama saya akan membacakan kesimpulan materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Apa itu coaching? Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi dalam memaksimalkan potensi yang ada pada coachee dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Paradigma berpikir coaching. Yang pertama, fokus pada coachee yang akan dikembangkan. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip-prinsip coaching. Yang pertama, kemitraan. Dalam coaching, posisi coach terhadap coachee-nya adalah mitra. Dengan membangun atau menjalin hubungan yang baik, maka akan mendukung proses keberhasilan coaching. Prinsip yang kedua adalah proses kreatif. Dalam percakapan, menggali potensi coachee dengan mengajukan pertanyaan berbobot adalah merupakan proses yang kreatif. Prinsip yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Pada coaching, seorang coach hanya bertindak sebagai jembatan yang memaksimalkan potensi yang ada pada coachee tanpa memberikan saran apapun. Coaching dalam konteks pendidikan berdasarkan filosofi KHD, di mana proses coaching bisa juga sebagai percakapan komunikasi antara guru dengan murid. Murid diberikan kebebasan untuk menemukan potensi atau kekuatannya dengan peran pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada pada murid agar murid dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Pentingnya coaching dalam dunia pendidikan, di mana tujuannya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran, membantu pengembangan profesional guru, meningkatkan prestasi siswa, membangun hubungan yang positif, pengembangan keterampilan sosial emosional, dan mendorong pembelajaran mandiri. Bapak Ibu, sampai pada kompetensi coaching. Ada 3, yaitu kehadiran penuh atau presence, kemampuan untuk fokus terhadap proses coaching dengan meninggalkan gangguan yang ada sehingga bisa hadir penuh saat coaching. Kompetensi mendengarkan aktif. Sebagai seorang coach lebih banyak mendengar daripada berbicara, karena dari proses mendengar kemudian bisa membuat pertanyaan yang berbobot. Kompetensi yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang dapat mengunggah orang untuk berpikir secara kritis sehingga mendapatkan solusi dari permasalahannya hanya dengan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya, di mana coach hanya menjembatani saja. Salah satu strategi yang digunakan dalam teknik coaching adalah alur percakapan Tirta. T yaitu tujuan, menanyakan tujuan atau indikator ketercapaian yang ingin diinginkan coachee. I, identifikasi masalah, proses menggali semua hal yang terjadi atau dialami oleh coachee. R, rencana aksi, coach menjembatani coachee menemukan solusi dan memilih solusi terbaik yang akan dijadikan rencana aksi. Yang terakhir, tanggung jawab, komitmen coachee dalam melaksanakan rencana aksi tersebut. Refleksi berikutnya, bagaimana peran saya sebagai coach di sekolah? Di sekolah, sebagai seorang guru, kita dapat memaksimalkan potensi yang ada pada murid dengan menggunakan teknik coaching, sehingga prestasi anak bisa meningkat. Kita juga dapat membantu rekan sejawat dalam menyelesaikan permasalahan terkait akademik di sekolah dengan teknik coaching tanpa harus memberikan saran kepada mereka, tetapi menjembatani
untuk memaksimalkan potensi yang ada pada rekan sejawat tersebut. Pengalaman reflektif terkait pengalaman belajar teknik coaching, emosi yang dirasakan, merasa bersemangat untuk lebih giat belajar lagi dan mendalami teknik coaching supaya bisa membantu rekan sejawat dalam menyelesaikan masalah pembelajaran atau murid di coaching agar prestasinya meningkat. Merasa tertantang untuk terus berlatih praktek coaching agar mampu mendengarkan secara aktif dan kemudian bisa membuat pertanyaan yang dapat memaksimalkan potensi pada coachee. Hal yang sudah baik dan yang perlu ditingkatkan. Hal yang sudah baik adalah saya mampu menemukan atau menggiring coachee dalam menemukan masalahnya, solusi dari permasalahannya. Dan hal yang perlu ditingkatkan adalah mendengarkan secara aktif dan bisa merangkum apa yang dikatakan oleh coachee sehingga dapat menghadirkan pertanyaan yang berbobot. Nah, bagaimana implikasi terhadap kompetensi diri? Mengoptimalkan potensi diri sendiri dengan keterampilan coaching yang dimiliki sehingga bisa menjadi coach bagi murid, bagi rekan sejawat dalam mengoptimalkan potensi mereka. Keterampilan coaching juga bisa diterapkan kepada anak-anak kita di rumah sehingga bisa memaksimalkan potensi yang ada pada mereka. Tentunya pada pelaksanaan coaching ada berbagai tantangan yang dihadapi. Yang pertama, supervisi akademik sering dikaitkan dengan sebuah proses pengawasan oleh kepala sekolah, sehingga ada rasa sungkan jika ini dilakukan oleh seorang guru. Nah, cara mengatasinya, berusaha menjelaskan kepada rekan sejawat bukan bermaksud untuk menggurui, tapi hanya sebagai jembatan menemukan potensi yang ada pada diri coachee. Permasalahan berikutnya, permasalahan guru di sekolah sangatlah kompleks sehingga coachee sering kebingungan menemukan solusi dari potensi yang dimiliki. Solusinya, berlatih terus dalam praktek coaching sehingga bisa menghadirkan pertanyaan yang berbobot yang dapat menggiring coachee menemukan solusi dari permasalahannya. Refleksi berikutnya adalah koneksi antar materi. Bagaimana kaitan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik ini dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dan modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional? Kaitannya dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, bahwa permasalahan yang dihadapi guru berkaitan dengan permasalahan murid di kelas dalam pembelajaran. Pada saat coaching, kadang pembelajaran berdiferensiasi menjadi sebuah solusi dalam menyelesaikan permasalahan. Kaitan modul 2.3 dengan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Salah satu kompetensi dalam teknik coaching adalah kehadiran penuh. Jadi dalam hal ini peningkatan fokus terhadap kegiatan coaching dengan mengelola emosi yang sudah didapat pada modul PSE. Dan seringkali permasalahan yang muncul pada saat pembelajaran akibat murid tidak bisa mengontrol emosi sehingga PSE ini sangatlah penting dalam menunjang praktek coaching. Refleksi berikutnya, bagaimana keterkaitan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Sebagai pemimpin pembelajaran, guru tidak hanya memiliki tugas mentransfer ilmu yang dimiliki, tetapi juga menuntun, membimbing, mengarahkan, dan menjadi teladan bagi murid. Ketika pembelajaran di kelas, guru sangat mungkin sekali mengadakan penuntunan atau among dengan menggunakan teknik coaching ini, mendengarkan permasalahan mereka, kemudian diberikan pertanyaan yang berbobot, sampai pada mereka menemukan solusi dan menentukan rencana aksi yang akan mereka lakukan, serta meminta pertanggungjawaban atas aksi nyata tersebut. Terkait supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Supervisi akademik adalah kegiatan berkelanjutan berupa bimbingan, evaluasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, yaitu pendidik sebagai pemimpin pembelajaran sehingga dapat mencapai hasil belajar yang lebih baik. Prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif,
berkesinambungan, dan komprehensif. Adapun siklus dalam supervisi klinis pada umumnya meliputi 3 tahap, yakni praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Baik Bapak Ibu, itulah tadi refleksi koneksi antar materi modul 2.3. Sampailah kita pada kesimpulan, coaching sangat penting dalam membantu siswa ataupun rekan sejawat menemukan solusi permasalahannya dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga mampu memaksimalkan potensi pada murid ataupun rekan sejawat. Demikian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak.